kira. Atau kita bawakan satu nomor ini yang saya itu kan akhir-akhir saya itu kan deket sama hampir semua orang lah ya. Misalnya Gus Plus itu saya deket sejak dari bapaknya sampai Mas Yok, sampai anak-anaknya, sampai cucu-cucunya. Nah, Anda kan tahu lagunya Mas Tony Kuswoyo yang judulnya, yang dinyanyikan Yon, yang judulnya Andaikan Kau Datang. Andaikan kau datang kemari, itu ya. Itu Yok cerita pada suatu itu tahun kemarin kira-kira, dan ada, Anda cari di YouTube ada. Yok cerita itu bukan lagu percintaan laki-laki dan perempuan, Cak. Itu adalah lagunya Mas Tony menjelang meninggal. Dia menyesali hidupnya yang tidak terlalu dekat kepada Tuhan, dan kau itu di situ Tuhan, gitu loh. Terlalu, jadi hidup itu terlalu indah dikenangkan, terlalu indah dilupakan, terlalu sedih untuk dikenang. Ya, itu ya. Jadi yang dimaksud di situ Tuhan. Jadi dia takut nanti sesudah mati kalau ketemu Tuhan terus ngomong piye aku iki. Andaikan kau datang kemari kembali, terus jawaban apa yang kan ku beri, gitu ya. Adakah yang ku temui untuk kita kembali lagi. Itu artinya mbok entuk ora aku urip baleni remedi apa? Awengi kokean nang silir ya, gitu kan. Upamane lho ya. Upamane mbok kula dikasih second chance lah, ke kesempatan kedua. Gitu. Saya mohon kepada teman panitia untuk ikut bersama saya membagi share ya, membagi peluang ini, kesempatan ini untuk berbagi kedamaian, berbagi toleransi, berbagi kasih sayang. Monggo Mas, kita persilakan satu persatu barangkali. Ya. Monggo Mas. Siapa yang kita persilakan pertama? Ya, yang dilaksanakan di kota Pekalongan itu kerjasama Menteri Pertahanan Bapak Arya Miza Aryakutu bersama ulama ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah yang dipimpin oleh Maulana Sayyid Habib Lutfi bin Muhammad bin Yahya Pekalongan. Dari sini yang berangkat 8 personil dari pengurus dan anggota Jatman, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, dan juga dari pondok pesantren 1, sehingga 8 itu datang ke menghadiri konferensi internasional ulama sedunia yang dihadiri oleh 49 negara, termasuk dari Amerika juga hadir ulamanya, dari Inggris juga. Nah, di situ yang dibicarakan seperti yang kita laksanakan malam ini. Maksudnya di situ adalah membela negara masing-masing, termasuk kalau malam ini di Surakarta ini dalam rangka juga membela Surakarta, umat Islam dan umat-umat yang lain dari berbagai agama yang ada di Surakarta. Sehingga deklarasi tadi itu disampaikan bersama oleh masyarakat dan tokoh agama di Surakarta yang disampaikan Bapak Kapolresta. Di Pekalongan kemarin selama 4 hari itu, konferensi itu diantaranya menekankan bagaimana toleransi antara umat beragama. Karena terjadinya bom bunuh diri di berbagai negara, termasuk di Iran, di Syria, dan kita saksikan semua, termasuk di Surakarta yang sebelum hari raya itu kecil. Itu karena memang tidak adanya toleransi. Jadi para ulama yang hadir ke Pekalongan itu menyampaikan diantaranya yang harus
kita masyarakatkan, kita sosialisasikan adalah tasamuh antara kita semua, bainana wa bainakum, bainana wa bainahum, bainan nas, sedunia harus toleransi. Makanya acara malam ini adalah judulnya adalah Surakarta Dukung Toleransi. Kota berseri, kota solawat, kota toleransi. Ini adalah intinya membela kota Surakarta. Kalau Indonesia membela negara Indonesia. Saya kira itu sebagai oleh-oleh dari tokoh agama khususnya dari Islam yang ikut dalam konferensi internasional yang dilaksanakan di Pekalongan berkaitan dengan acara malam ini. Jadi kita semua di sini seperti apa yang dikatakan Bapak Kapolresta tadi harus menjaga Surakarta ini menjadi daerah yang aman, damai, tidak ada letupan-letupan kayak kemarin sebelum hari raya itu. Kita harus lawan semua kalau ada seperti itu dan kita jaga betul dan kita tolak kalau ada orang yang mau merusak tatanan kita bermasyarakat dan bernegara. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya dari Romo Antonius Budi Wihandono dari Katolik, kami silakan. Baik, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Pak MH, tadi dikatakan temanya keadilan ya. Kalau di Katolik itu jarang bicara mengenai keadilan, Pak. Jarang. Karena keadilan itu belum ada nilai plusnya. Menggek kudune gitu loh. Menggek kudune ngono pancen. Nek aku ngresnani wong tuaku ya pancen kudune ngono kuwi. Tapi masalahnya di Indonesia ini untuk sampai ke keadilan saja tidak bisa. Banyak yang tidak bisa. Bahkan walaupun demikian orang Indonesia dikatakan paling bahagia. Arti penjarawe dadah guyu itu ya. Arti penjarawe dadah guyu, nek orang-orang asing itu tutupi, isin. Nek wong Indonesia arti penjara saya dadah itu. Ya, senang misalnya ya. Senang gitu ya. Kalau gereja Katolik itu bicaranya bukan keadilan tetapi kemurahan hati. Kemurahan hati itu lebih keadilan. Dengan murah hati itu orang berbuat lebih. Dan kalau belajar dari Isa Al-Masih itu yang menjadi utama itu hidupnya selalu digerakkan belas kasih, itu jadi dasar. Nah, kalau mau dipakai sederhana, nek wong ndirasa mesake itu ora ana wong sengsara. Nek kalau ada orang ndirasa mesake, aku mesake wong tuaku, ora ana wong tua sengsara. Aku mesake kancaku mbuh kuwi muslim, mbuh Katolik, mbuh Buddha, mbuh Hindu, itu tidak ada orang sengsara. Maka sebagai dasar itu lalu kemudian hatinya digerakkan oleh belas kasih. Dan itu nanti akan menjadi kemurahan hati. Dan memang anehnya dalam ajaran Katolik itu biasanya kalau orang itu mengatakan kalau ambil simbol-simbol itu kan yang luar biasa. Itu misalnya kalau Mike Tyson itu gelarnya si leher beton. Lalu kalau si siapa? Chris John itu naga. Tapi kalau dalam Isa mengajarkan apa yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina itu kalau lakukan padaku. Maka ketika memperlakukan orang-orang yang kita anggap hina itu memperlakukan pada Tuhan sendiri. Nah, ini hanya bisa dengan gerakan cinta kasih, belas kasih. Maka kalau di Solo ini juga didasari dengan gerakan pertama belas kasih, di situ tidak akan ada hal-hal yang buruk. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Terus selanjutnya
Pendeta Anton Karundeng dari Kristen, kami persilahkan. Selamat malam. Selamat malam. Shalom alaihim. Nah, tadi kan sudah dinyanyikan Shalom alaihim ya. Jadi salam kita sama. Hukum yang terutama bagi orang Kristen adalah mengasihi Allah dengan segenap jiwa, segenap kekuatan, seluruh hidup, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi toleransi ada di sana, saudara-saudara. Mengasihi siapapun itu hukum. Dan itu harus dipraktekkan mulai dari diri sendiri. Saudara-saudara, saya tidak menyombongkan diri, tapi itu praktek yang memang saya hati-hati dari hukum agama yang saya anut. Saya punya pembantu sejak istri saya itu umur 14 tahun. Kemudian dia punya cucu ponaan, ikut. Lalu saya sekolahkan sampai lulus sarjana. Agamanya apa? Agamanya Islam. Saya tidak melihat dia dari agamanya, tapi sebagai sesama manusia. Nah, sekarang sudah lulus dan mulai kerja. Kira-kira 8 bulan ini, ia bekerja di Solo juga, ikut saya. Ya, saya tidak akan memaksa harus masuk Kristen, tidak. Silahkan ada tempat sholatnya dan seterusnya. Mau puasa, bahkan dia sudah istilahnya khatam itu apa ya Pak? Menyelesaikan, ya sudah khatam katanya dia. Saya tidak terlalu mendalami gitu. Saya dorong saja supaya dia melakukan agama sesuai dengan keyakinannya. Jadi kita mengasihi sesama manusia, siapapun juga seperti kita mengasihi diri sendiri. Itulah hukum dari Kristen. Demikian, terima kasih. Sampun. Kok sudah, Pak? Ya, masih bisa ditambah, Pak? Iya, silakan, Pak. Ya, nanti. Iyalah, kita menganggap ini baru UUD 45-nya ya, belum. Oh, ya. Masih yang lain lagi aja. Ini kita sepakati untuk kita bagi-bagi. Jadi saya tak berlagak sebagai orang yang seolah-olah lebih memahami Bapak Pastor dan Bapak Pendeta untuk menyambungkan ke Anda semua yang saya anggap agak kurang memahami dibanding saya. Kenapa ya Pak ya? Jadi saya ingin menjelaskan pada gini, karena ini anak-anak saya, mereka ini namanya generasi milenial. Generasi milenial itu generasi yang paling berperan di dalam menciptakan perilaku dan kecenderungan di sebuah milenium. Maka disebut milenial. Umurnya dari 17, 18 sampai 38, hampir 40. Ini rata-rata begitu Pak umurnya. Dan mereka ini yang paling penting. Kejaba sing wis tua-tua kaya aku ya. Nah, yang dimaksud Bapak Pastor tadi itu gini, pertama, keadilan itu tidak akan pernah tercapai oleh manusia, sudah pasti. Jangankan keadilan, kebenaran juga tidak ada. Kebaikan juga tidak ada. Kalau sejati, kalau yang kita lakukan itu hanya menuju kebenaran, menuju kebaikan, menuju keadilan. Jadi yang dinilai pada manusia adalah perjuangannya menuju gawang atau goal keadilan itu. Benar saja yang cuman satu, kan ada benar salah, baik buruk gitu. Terus nanti ada yang lebih inti, adil, tidak adil. Terus ada sisi lain, indah, tidak indah gitu ya. Satu sisi yang namanya benar saja, itu kan juga ada 3. Bener dewe, bener wong okeh, bener kang sejati gitu kan. Bener wong okeh gitu yang membuat sejumlah orang menganggap ini yang benar maka dia bikin Golkar. Yang lain, oh ini yang benar maka bikin PKS. Oh enggak, yang itu
Yang benar tuh yang kayak gitu, maka bikin Gerindra, maka mereka terus bikin NU, bikin Muhammadiyah, bikin macam-macam, karena ada kebenaran kolektif pada sejumlah orang. Nah, itu juga belum tentu benar, orang banyak belum tentu benar, apalagi orang bener dewe gitu ya.